Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Yulianti dari kelas PTIK semester 4B. Yang terhormat kepada Ibu Hana Asria Nur MPD. Di sini saya akan presentasi tentang menyusun skenario pembelajaran. Baik, ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian skenario pembelajaran, yang kedua tujuan menyusun skenario pembelajaran, yang ketiga komponen penyusunan skenario pembelajaran, yang keempat prinsip penggunaan skenario pembelajaran, yang kelima langkah kerja menyusun skenario pembelajaran, dan yang terakhir yaitu langkah kerja pembuatan skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah sebuah keterampilan merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian kegiatan, inti, dan penutup serta tindak lanjut. Uraian pembelajaran yang dilaksanakan, pemilihan media akan digunakan pengajar maupun peserta didik dengan tujuan mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan menyusun skenario pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, memberikan pedoman tentang langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan panduan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan panduan tentang metode, strategi, teknik, media, dan alat yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, memberikan panduan dengan estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada komponen penyusunan skenario pembelajaran. Di sini ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, menetapkan langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik. Yang ketiga, memilih metode dan strategi yang tepat. Yang keempat, membuat rencana agar kelas dinamis, aktif, interaktif, kreatif, dan partisipatif. Ditambah dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disingkat dengan PAIKEM. Yang kelima, mengorganisasikan kelas secara klasikal, individu maupun kelompok. Yang keenam, menetapkan estimasi penggunaan waktu pada saat setiap kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, memberikan konsultasi kepada peserta didik. Yang mana di sini guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat ada prinsip penggunaan skenario pembelajaran. Di sini ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua sesuai dengan jenis materi pembelajaran, apakah itu tentang fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur. Yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas maupun prasarana yang tersedia di sekolah. Yang terakhir sesuai dengan kemampuan mengajar. Selanjutnya itu langkah kerja menyusun skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu mempelajari LKS atau lembar kerja soal. Yang kedua, tentukan waktu, peralatan, atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tulis langkah-langkah yang akan dilakukan proses pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran yang direncanakan secara lengkap. Yang keempat, tuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar. Yang kelima, kriteria keberhasilan hasil penilaian dapat dirinci secara detail dan mencakup 3 rangkap, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang keenam yaitu ada langkah kerja pembuatan skenario secara umum. Yang pertama ada identify focal issue atau focal concern atau decision, yaitu mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Yang kedua ada identify key forces, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal isu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada identify driving forces change drives, yaitu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan yang berkaitan dengan key forces di atas. Secara umum dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik
Driver forces yang seringkali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Selanjutnya yang keempat ada identifikasi ketidakpastian. Mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima ada selecting the scenario logic, yaitu menyusun logika skenario melalui suatu kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif lainnya secara logis. Yang terakhir adalah fleshing out the skenario. Tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Perumus skenario dapat mengubah berbagai data dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya. Di sini ada contoh daripada menyusun skenario pembelajaran. Di sini ada contohnya RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, Lalu ada materi pembelajaran, apa aja sih yang akan peserta terima, materi apa yang akan diajarkan oleh kita. Ini adalah kegiatan pembelajarannya. Dan juga penutup. Ada beberapa penilaian perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini juga ada keterangan skor ya, sistematika, penyampaian, penguasaan materi. Jadi ini untuk penilaian kepada siswa. Di sini ada penguasaan materi, komunikasi, ada beberapa poin. Seperti itu contoh kurang lebih dari materi menyusun skenario pembelajaran, yaitu contohnya RPP yang sudah dipaparkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai menyusun skenario pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hana dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.